Anda tadi datang ke sini, saya lihat wajahnya mirip Yesus. Iya, kalau ini rambut diurai, sangat mirip sekali sama Yesus Kristus alaihissalam. Tapi versi, ya, itu versi kekristenan, orang-orang Kristen yang membuat foto-foto Yesus itu. Tapi sebenarnya itu bukan foto Yesus. Betul. Mencari kemana hidup, maksudnya gimana? Saya berpikir kalau misalnya saya ini adalah pengikut Yesus, kenapa saya kalau meninggal nggak dengan kafan? Kenapa nggak dengan kafan, melainkan peti? Banyak pertanyaan dalam diri saya yang kenapa ini kok sifatnya berbeda ya? Sebenarnya ini sebenarnya adaptasi siapa? Iya. Anda berarti sudah mempelajari lama ini? Mempelajari sih. Saya belum sepenuhnya mempelajari, hanya mencari mana yang terbaik untuk hati saya, untuk jiwa saya. Banyak pertanyaan 7 tahun buat saya. Ketika saya bertanya, saya mungkin nggak begitu hafal ayat-ayat ini, pasal-pasal ini, tapi orang tua saya selalu bercerita. Tetapi selalu timbul pertanyaan dalam diri saya. Ada pertanyaan, Pak? Enggak. Bapak sudah yakin? Yakin. Sudah mantap? Mantap. Adakah Bapak hari ini bersyahadat atas keterpaksaan? Tidak sama sekali. Adakah yang menyuruh Bapak hari ini datang untuk bersyahadat? Keinginan saya sendiri. Adakah yang mengancam Bapak supaya Bapak hari ini bersyahadat? Tidak. Tidak. Apakah Bapak sudah yakin bahwa Allah itu satu-satunya sesembahan? Ya. Apakah Bapak yakin dan benar bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasulullah? Ya. Apakah Bapak sudah yakin dan benar bahwa Yesus Kristus adalah utusan Allah? Ya. Baik, ikuti saya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah. Alhamdulillah, kami ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan kami saat ini ada di lahan yang ini merupakan tanah wakaf, dan di sini tanah wakaf ini akan digunakan untuk gedung dakwah Mu'alaf Center Hagia Sophia Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan alhamdulillah akhirnya Allah tambahkan pertolongan. Di samping sana ada lagi tambahan pertolongan dari Allah, yakni berupa tanah wakaf lagi ditambahkan sebagai lahan parkir nanti. Saudaraku, pemirsa dimanapun Anda berada, Kainama, Ustadz Ipung, Ustadz Aris, dan keluarga besar di Sangihe Talaut dan Sulawesi Utara Manado menyampaikan kepada Anda berita sukacita, berita kegembiraan. Mari kita berpesta dengan cintanya Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mari bergabung bersama kami di dalam pesta sukacita. Pesta apa? Pembangunan rumah Mu'alaf Center sebagai bahan pekabaran rahmatan lil alamin. So by your contribution, your support to donate to the information that they'll provide with you, you can donate your towards this cause to create a Dawah Center. It's about 60 by 100 or 20 meters by 30 meters, and it's going to be 2 floors with educational classrooms and multi-purpose rooms, and of course all the proper and pamphlets and Islamic information for those who learn, understand, and grow into Islam. So join this organization here, Hagia Sophia Manado, the district of Sangihe, and allowing Amanah Center to be part of them. Join them, contribute, and donate to this cause and help this Dawah Center grow. Thank you very much. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita sangat bersyukur sekali karena
Insya Allah hari ini 3 orang yang akan bersyahadat. Habis ini kami akan berangkat ke Jakarta untuk ada 2 orang yang akan bersyahadat di Jakarta Timur. Posisi kami hari ini adalah di Pamulang, Tangerang Selatan. Bersama di hadapan saya ada Ananda, Mas Ari. Boleh dibantu nama lengkap? Nama lengkap sebelumnya Immanuel Brahmana Matahari. Oh, I-nya itu Immanuel. Iya. Brahmana ini? Brahmana ini sebenarnya ada turunan Balinya. Oh, turunan Bali. Iya. Tapi Bapak asli mana? Bapak asli Semarang. Bapak asli Semarang, Iya. Ibu Betawi sama Bali. Oh, kalau ini Mas Ari asli mana istilahnya? Saya Jakarta, Betawi Jakarta. mungkin. Betawi ya. Iya. Jadi dari ini turunnya Iya. ke Betawi. Jakarta Timur lagi. Jakarta Timur. Iya. Oke, baik. Anda tadi datang ke sini, saya lihat wajahnya mirip Yesus. Iya, kalau rambut diurai, berhubung tadi rambut diikat, akhirnya udah nggak mirip lagi. Kalau ini rambut diurai, sangat mirip sekali sama Yesus Kristus alaihissalam. Iya. Tapi versi, ya, itu versi kekristenan, orang-orang Kristen yang membuat foto-foto Yesus itu. Tapi sebenarnya itu bukan foto Yesus loh. Betul. Jadi foto Yesus beraneka ragam, macam rupa di berbagai negara, dan itu sesungguhnya bukan foto Yesus. Baik, pokok pembahasan tentang foto Yesus itu sudah banyak kita bicarakan, dan insya Allah pemirsa juga semuanya bisa mempelajari. Tinggal ketik aja di Google foto Yesus dari berbagai negara, itu muncul nanti. Itu semuanya bukan foto Yesus Kristus alaihissalam. Baik, Ananda hari ini berkenan bersyahadat. Berkenan. Dari agama mana sebelumnya? Katolik. Katolik. Ini sudah berapa lama enggak ke gereja? Mungkin kalau dihitung-hitung ya, Iya. 2017. 2017? 2017. 7 tahun, 8 tahun? Ya, 7 sampai 8 tahun. Sebelum akhirnya ketemu sama calon di 2018. Jadi sebenarnya kalau saya bisa sedikit cerita, bukan pasangan lah. Ya. Justru saya merasa mengenal Muslim, dibantu. Karena sebelumnya saya yang tadi saya sempat cerita ke Ustadz di depan, saya mencari sebenarnya. Saya mencari kemana kita ini sebenarnya hidup. Itu. Mencari kemana hidup maksudnya gimana? Saya berpikir kalau misalnya saya ini adalah pengikut Yesus, Ya. pada saat kecil dan saya beranjak dewasa, saya dibesarkan, kenapa saya kalau meninggal nggak dengan kafan? Kenapa nggak dengan kafan, melainkan peti? Jadi ya mungkin ya pertanyaan waktu saya masih muda, banyak pertanyaan dalam diri saya yang kenapa ini kok sifatnya berbeda ya? Sebenarnya ini sebenarnya adaptasi siapa? Ya. Budaya siapa gitu? Tapi kan mungkin saya dari kecil dilahirkan dan dibesarkan dengan keluarga yang mendidik saya seperti itu, jadi saya harus nerima, belum bisa memilih. Belum bisa memilih. Kemarin isian form mengisi Ananda nama I Brahmana Matahari. Betul. Panggilannya Mas Ari ya? Iya. Diambil dari matahari ya? Iya. Alasan motivasi masuk Islam. Iya. Ya. Karena dari kecil saya selalu bertanya, mengapa Katolik, bukan hanya Katolik ya, Kristen juga ya. Iya. Tapi Kristen ya, Kristen Katolik ya, Kristen Protestan. Mengapa Katolik ketika meninggal menggunakan peti dan jas, bukan dengan kafan apabila memang mengikuti jalan Nabi Isa, dan ini menjadi panggilan hati saya. Wah, luar biasa ini. Umur berapa mulai mengenal keanehan itu? Maksudnya keanehan ini kenapa kok? Mungkin SMA ya, SMA. Pak Ustadz. Iya, SMA. Saya udah mulai bertanya-tanya, kan usia-usia segitu Iya. adalah usia-usia satu pengen banyak taunya di usia belasan. Iya. 17 sampai 19 20 itu Iya. saya mencari terus saya juga bertanya,
agama mana yang mungkin melangsungkan sholat subuh, yang beribadah ketika subuh. Ya, saya ingat kalau misalnya Nabi Isa, Yesus, waktu mau disalib pun dia kan berdoa dulu di jam subuh sebelum disalib. Saya mikir ya Muslim yang sebenarnya relate, yang sebenarnya sesuai dengan apa yang dia perintahkan. Itu. Anda berarti sudah mempelajari lama ini? Mempelajari sih, saya belum sepenuhnya mempelajari, hanya mencari mana yang terbaik untuk hati saya, untuk jiwa saya. Mana yang benar-benar sesuai nih. Kan sebenarnya kan banyak banget filmnya ya Pak Ustadz ya. Banyak banget film yang menceritakan tentang Yesus itu sendiri. Ya, dari film itu kan sebenarnya kita bisa melihat fenomena yang sekarang terjadi di masyarakat. Maksudnya cara berdoanya, jam berdoanya, dengan siapa dia meminta. Itu sih Pak Ustadz yang bikin saya makin kok tergerak ke arah sana. Terus kebetulan calon dan keluarga itu juga keluarga Muslim yang memang sangat menghargai toleransi gitu. Dan di situ saya malah justru ngerasa makin adem. Bukan yang untuk saya membenci, tapi justru untuk menghargai, jauh lebih menghargai. Jadi saya melihat orang tua pasangan saya kok malah menerima saya yang berbeda. Kok malah yang pasti kan pasangan-pasangan ketika berhubungan beda keyakinan itu menjadi suatu kekhawatiran. Ini kalau yang saya rasakan, pengalaman saya dengan keluarga calon saya, 7 tahun saya menjalani hubungan, kok saya diterima ya? Kok tidak dipisahkan ya? Gitu sih Pak Ustadz. Kemudian bagaimana respon keluarga Mas Ari ketika mengetahui bahwa Mas Ari sekarang sudah lama nggak ke gereja dan seterusnya? Kalau udah lama nggak gereja, mereka tahu. Tapi sampai akhirnya saya menentukan untuk mengambil jalan saya sendiri, ya perspektif mereka pasti kecewa. Karena mereka merasa sudah dilahirkan dan dibesarkan dengan caranya. Tapi kenapa ketika dewasa memilih jalannya sendiri? Tapi apapun yang terjadi, saya udah bilang sama calon dan diri saya sendiri, sekalipun saya dibenci, saya tidak akan membenci balik. Gimana pun juga saya nggak akan ada kalau nggak ada orang tua saya. Akan ada banyak kecurigaan pastinya, entah dari siapapun, dari keluarga calon mungkin ya. Ada muncul pertanyaan begini, Mas Ari masuk Islam ya, bersyahadat hanya untuk karena menikah, jatuh cinta begitu. Kalau misalnya syahadat untuk menikah, saya mungkin tidak akan menjalani hubungan ini 7 tahun. 7 tahun ini waktu yang panjang. Panjang sekali. Ananda tidak ke gereja dan tidak menjalankan ibadah apapun. Berarti agnostik atau bagaimana? Agnostik. Iya. Anda sudah tahu kalau di Bible itu yang tadi disebutkan tentang Yesus Kristus mati, dikubur, dikafani, tidak menggunakan peti, itu sudah tahu ayatnya? Sudah pernah tahu. Mungkin pemirsa ya, penonton banyak yang belum tahu mungkin bahwa ternyata Yesus Kristus alaihissalam itu mati, dikubur, dikafani, tidak menggunakan peti, dan itu dengan menyan. Bagaimana? Dengan rempah-rempah, harum-haruman, wangi-wangian, dengan kain kafan warna putih. Ya, dalilnya jelas sekali. Yang pertama ada di kitab Markus pasalnya 15 ayatnya 46. Yang kedua Yohanes pasal 19 ayatnya 40. Yang ketiga di Matius pasalnya 27 ayatnya 59. Ananda mungkin bisa bantu bacakan? Bisa? Ya, permisi. Oke. Ketemu? Ya. Yusuf pun membeli kain lenan
Iya. Kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Luar biasa. Jadi peristiwa Yusuf itu untuk mengkafani Yesus itu bukan peristiwa yang tidak sengaja. Ya. Ada orang Kristen yang berkomentar, oh itu karena keburu-buru, tidak sengaja, sehingga dalam waktu cepat harus prosesi pemakaman Yesus Kristus itu cuma dikafani doang. Nah, akhirnya dikuburkan. Jadi ayat itu pertama kali tadi menyampaikan Yusuf pun membeli, kan? Ya. Yusuf membeli Berarti kain lenan. sudah diniati. Diniatkan dari awal, dan itu merupakan sebuah tradisi, ya, sebuah tata cara pemakaman. Kemudian Yusuf menurunkan mayat Yesus, ya, Yesus Kristus dari atas salib itu, di atas izin dari Pontius Pilatus. Jadi Yusuf ini melobi kepada Pontius Pilatus, minta tolong agar saya mau menyelamatkan mayat dari Yesus Kristus alaihissalam. Yusuf ini bukan orang sembarangan. Tahu tidak Yusuf siapa ini? Bapaknya? Bukan. Bukan Yusuf bapaknya. Ya. Karena bukan orang sembarangan loh yang bisa menurunkan mayat Yesus dari atas kayu salib diturunkan ke bawah itu. Pasti bukan orang sembarangan. Dia Yusuf orang kaya. Orang kaya raya, namanya adalah Yusuf Arimatea atau Yusuf dari Arimatea. Dia orang pengusaha kaya raya dan dia memiliki bargaining besar untuk bisa melobi Pontius Pilatus minta tolong untuk menurunkan mayat Yesus dan beliau yang membawanya. Karena nggak berani orang mendekat di situ, nggak berani orang tiba-tiba menurunkan gitu, wah bisa dipenjara kan. Jadi Yusuf Arimatea ini menyelamatkan jenazah Yesus, kemudian sebelumnya dia sudah menyiapkan kain kafan, kemudian dikuburkannya mayat Yesus Kristus alaihissalam itu dengan kain kafan warna putih. Dan pertanyaannya, mirip pemakaman ajaran mana ini? Itu dia. Itu dia. Sementara saudara kita Kristen dan Katolik kalau dikubur menggunakan peti dan menggunakan baju pengantin. Artinya adalah akan menjadi pengantin Yesus Kristus. Ya. Jadi yang laki menggunakan jas, ya, menggunakan dasi dan seterusnya, baju pengantin. Yang perempuan juga sama, menggunakan baju pengantin, baju pesta. Dalil berikutnya kita bisa cross check, ya. Kalau ada yang mengatakan oh ini dalil tidak sahih begitu kan, tidak mutawatir atau tidak, dalil ini masih butuh untuk diterjemahkan lagi, ditafsirkan lagi. Padahal dalilnya banyak loh. Kita lihat lagi. Dalilnya ada di Yohanes pasal 19 ayat 40. 7 Oke. Ya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membumbuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Nah, tadi Ananda sudah bilang ya, menggunakan rempah-rempah, wangi-wangian, harum-haruman. Mereka itu orang-orang yang di dekat bersama dengan Yusuf Arimatea tadi itu, bersama-sama mengafani Yesus dengan kain lenan warna putih dikasih rempah harum-haruman. Dan itu katanya adalah tradisi Yahudi. Pertanyaannya, Yesus ini agamanya apa? Kalau Yahudi sebenarnya bukan nama agama. Yahudi itu awalnya adalah bukan agama, baru sekarang dijadikan sebagai agama. Yahudi itu awalnya adalah nama keluarga. Bin begitu. Bani Yahudi, keluarga Yahudi. Yahudi itu adalah di bawah dari Nabi Ibrahim. Abraham punya anak namanya Ishak sama Ismail.
Ya. Yang Ishak ini punya anak namanya Yakub atau namanya Israel, gitu kan? Israel punya keturunan lagi di bawahnya, itu namanya adalah salah satunya Yehuda. Sehingga ada istilahnya namanya Yahudi. Dari sinilah muncul nama istilah Bani Yehuda, Bani Yahudi, di mana ini adalah menjadi istilah dari keturunan keluarga Bani Yahudi ini, dan sekarang justru dijadikan sebagai nama agama. Awalnya bukan agama. Bukti kalau itu bukan nama agama. Nabi Yakub, Israel itu agamanya apa? Nggak tahu. Ya kan? Tapi dia menyembah kepada satu-satunya Allah. Dia menyembah kepada satu Tuhan. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ishak itu agamanya apa? Belum ada Yahudi toh? Betul. Belum ada Yehud tadi itu. Belum ada. Nabi Abraham Avenu, atau istilahnya bapak para nabi. Abina Ibrahim. Itu bapak para nabi itu. Itu agamanya apa? Itu belum ada Yahudi kan? Belum. Ya, memang Yahudi itu adalah istilah bani, keluarga. Ibrahim itu agamanya Muslim. Muslim itu adalah orang yang berserah diri, orang-orang yang selamat, atau mereka adalah orang-orang yang menyembah kepada satu-satunya sesembahan. Sejak Nabi Adam beserta keturunannya sampai Nabi Ibrahim dan sampai ke bawah, itu semuanya menyembah kepada satu-satunya Allah. Tidak ada ceritanya Nabi Rasul itu menyembah kepada Yesus Kristus alaihissalam. Tidak ada kan? Nggak ada. Hanya orang Kristen sajalah yang memulai menyembah kepada Yesus Kristus alaihissalam. Bahkan Ananda kalau melihat Bible ini, di Bible setebal ini tidak ada satupun ayat ya, yang Yesus secara tegas, lugas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti, yang Yesus sendiri menyatakan, ya, aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah. Tidak ada. Kalau sampai ada yang menemukan saja satu saja ayat yang Yesus secara tegas, lugas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti, yang ia menyatakan aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah, berhadiah 1 triliun rupiah kalau dapat. Uangnya dari mana? Ya memang ayatnya tidak ada. Begitu. Jadi begitu. Semua para nabi dan rasul, termasuk Yesus Kristus alaihissalam, itu menyembah kepada satu-satunya sesembahan. Memang waktu itu istilah agama tidak ada, karena agama hanya satu, menyembah kepada Allah. Nabi Muhammad itu penerus risalah para nabi. Nabi Muhammad itu juga nabi dan rasul yang merupakan mata rantai dari nabi dan rasul sebelumnya. Nah, pengikut Nabi Muhammad inilah disebut sebagai Islam atau Muslim itu. Namun semuanya ini nabi dan rasul itu semuanya Muslim. Itu hanya istilah saja. Baik, Ananda, Rasulullah itu juga keturunan Bani Israel juga. Sebenarnya ya, kalau peraturan ya di dalam Yahudi ya, dalam Bani Yahudi, dalam keluarga Yahudi itu, nasab garis keturunan itu dihitung dari ibu. Sudah tahu? Sudah pernah tahu? Sudah. Jadi nasab keturunan keluarga itu dari ibu. Nah, Nabi Muhammad itu kalau dihitung nasab ya dari ibu, itu nyambungnya kepada Nabi Yakub, Nabi Ishak. Ya, dari ibu. Karena di situ ada neneknya, itu ada namanya Salma binti Amr. Itu nyambungnya ke Bani Israel, nyambung ke Ishak, nyambung ke Yakub, nyambung ke Ishak. Sementara kalau bapaknya Nabi Muhammad
itu nyambungnya ke Bani Ismail, nyambungnya ke Nabi Ismail. Jadi Nabi Muhammad ini lengkap, bapaknya, nasab bapaknya ini dari ayah nyambung ke Bani Ismail, nasab dari Bani ibu nyambung ke Bani Ishak. Sehingga sampai sekarang orang Yahudi ini tidak berani untuk menghina Rasulullah Muhammad. Tidak ada. Kalau orang Yahudi menghina Nabi Yesus, Nabi Isa banyak, ya kan? Bahkan ada orang-orang Yahudi itu banyak sekali menghina Nabi Yesus Kristus alaihissalam. Orang Yahudi itu ada yang menghina Yesus itu sekarang di kitab Talmud itu kan, Yesus di neraka, dia berada di neraka yang tinja panas ya. Kemudian Yesus dikatakan oleh orang Yahudi itu, ada yang menyatakan bahwa dia adalah keturunan hasil hubungan gelap karena tidak punya ayah kan. Jadi itu yang menghina Yesus ini orang Yahudi, bukan orang Islam. Tapi kalau orang Islam itu memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada Yesus Kristus alaihissalam. Jadi sesungguhnya yang memberikan penghormatan kepada Yesus Kristus itu hanyalah orang Islam di dunia ini ya. Sementara yang menghina ini orang Yahudi sama orang Kristen. Orang Kristen ini terkenal sebagai kelompok yang mendukung dalam upaya penyaliban, pembunuhan, penyiksaan kepada Yesus Kristus alaihi wassalam secara keji, kejam, dan biadab. Tapi kalau dalam Islam, Yesus Kristus ini dihormati, dimuliakan. Dalilnya di Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbihalahum. Mereka tidak pernah membunuhnya, mereka tidak pernah menyalibnya, melainkan yang dibunuh dan disalib adalah orang yang diserupakan mirip Yesus Kristus, dan itulah yang dibunuh dan disalib. Bayangkan penghormatan setinggi-tingginya dari orang Islam kepada Yesus Kristus. Kita sampai mana tadi? Sampai di kain kafan ya. Di kain kafan keilenan warna putih, dikasih rempah-rempah, dikasih harum-haruman. Mirip tradisi mana ini? Yahudi. Ya, tradisi orang-orang Timur Tengah. Itu tradisi Islam. Jadi ada yang menyampaikan begini, karena Yahudi itu kan sebenarnya bukan agama dulu kan. Yahudi itu kan awalnya adalah bani, ya kan, keluarga, ya, nama istilah keluarga. Ada yang menyatakan bahwa Yahudi itu adalah Islam yang kuno, Islam kuno. Kalau Islam yang sekarang itu adalah Yahudi modern. Begitu, itu istilahnya. Baik, ada lagi. Kalau dia menyatakan, oh dalilnya masih belum kuat, gitu kan? Ada lagi dalilnya masih. Kitab Matius, pasalnya 27, ayatnya 59. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Dan Yusuf mengambil mayat itu dan mengkafaninya dan kain lenan warna putih bersih. Spesifik loh ya. Iya. Bukan sembarang kain. Ya, kalau itu tidak disengaja, itu kainnya sembarang kain. Sembarang kain itu ala kadarnya. Kain warna apapun, tapi ini spesifik. Kain lenan warna putih bersih. Di dunia ini sekarang yang mempraktekkan ajaran seperti itu kalau pemakaman mana? Muslim. Dia Yusuf Arimatea. Yusuf Arimatea ini sejak zaman dulu itu sampai sekarang nama Yusuf di daerah Timur Tengah sana itu banyak sekali. Kalau kita ke Mesir ya, Mesir itu namanya orang jutaan orang Mesir itu namanya itu aja. Kalau enggak namanya Abdullah atau Abdurrahman gitu kan. Kemudian namanya juga Mustafa, juga ada nama lagi Yusuf. Di Mesir itu nama Yusuf itu banyak sekali orang yang dikasih nama Yusuf. Ya namanya itu aja. Ahmad, Muhammad, Mahmud itu. Termasuk Yusuf alaihissalam itu namanya dipakai sama orang-orang Timur Tengah sampai sekarang. Nah termasuk Yusuf di Bible itu
bukan hanya Yusufnya bapaknya Yesus, tapi termasuk itu Yusuf Arimatea namanya. Dia orang kaya, makanya begini. Kadang birokrasi. Ada orang untuk menyelesaikan sesuatu itu butuh demonstrasi beribu-ribu orang. Ya. Tapi kadang dikalahkan oleh satu orang saja yang punya kapasitas, punya otoritas. Ya. Hanya satu orang tanda tangan, tapi itu semuanya selesai. Termasuk Yusuf Arimatea ini. Semua orang nggak ada yang berani menurunkan mayatnya Yesus. Karena dapat ancaman dari Pontius Pilatus. Tapi dia melobi. Dengan melobi, nggak tahu entah membayar berapa. Karena dia orang kaya raya, sehingga diperbolehkan oleh Pontius Pilatus untuk diturunkan itu mayat Yesus Kristus alaihissalam. Oke, ini sudah apa? Tentang kafan sudah, ya. Tentang tradisi pemakaman. Tadi bahas apa lagi tadi? Salat subuh. Salat subuh. Salat subuh. Ananda buka di Markus pasal 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Ya. ia bangun dan ia berangkat pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa di sana. Ya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Ini malam atau pagi? Pagi. Pagi ya? Ada kalimat pagi-pagi. Ya. Tapi masih gelap. Masih gelap. Subuh. Apa itu namanya? Subuh. Subuh. Kalau di Bible bahasa Arab, ya, saya tidak bawa Bible bahasa Arab, tapi saya punya. Jadi itu ada istilahnya fis subhi bakiron jiddan, istilahnya di waktu subuh. Ya. Tapi kalau istilah Indonesia itu kan belum ada kata subuh ya. Istilah Indonesia kalau kata subuh kan mengambil dari bahasa Arab ya, sehingga didetailkan dalam bahasa Indonesia itu pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Ya. Ia bangun dari tidur loh. Ia bangun dari tidurnya dan ia berangkat ke tempat yang sunyi. Kemana tempat yang sunyi itu? Tempat yang sunyi, tempat yang enak untuk kita berdoa kepada Tuhan. Musolla, tempat untuk bersujud. Lalu ia berdoa di sana. Bayangkan, ada Tuhan berdoa kepada Tuhan. Mungkin tidak? Ya. Tidak logik. Ada kata Yesus berdoa di sana, berarti Yesus itu dia bukan Tuhan. Tapi dia punya Tuhan. Itu pasti. Tidak mungkin Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Untuk apa itu? Kemudian Tuhan dirinya sendiri berdoa kepada Tuhan dirinya sendiri. Tidak logik. Ya. Sehingga John Shelby Spong, dia mantan uskup terkemuka dunia, dia murtad dari Kristen, dia meninggalkan gereja, lalu dia mengatakan begini, tidak mungkin seseorang yang berakal sehat namun dalam waktu yang sama ia beragama Kristen. Itu John Shelby Spong. Yesus, kalau kita tracking di dalam Alkitab itu, dia bukan hanya sholat subuh, dia sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dan dia juga gemar sholat-sholat yang lain. Dalilnya, misal Yesus gemar sholat tahajud. Lukas pasal 6 ayat 12. Lukas, L-U-K, Lukas pasal 6 ayat 12. Ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Pada waktu itu Yesus naik ke atas bukit. Gimana tadi? Naik ke atas bukit dan berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Pada waktu itu Yesus naik ke atas bukit dan lalu ia berdoa di sana, dan semalam-malaman dia berdoa kepada Allah. Bayangkan, semalam-malaman dia menghabiskan waktu semalam-malaman itu untuk berdoa kepada Allah.
pertanyaannya, kalau tidak hamba yang soleh, tidak mungkin dia semalam-malaman menghabiskan waktunya untuk berdoa kepada Allah. Dia Tuhan bukan? Bukan, ya kan? Kemudian berarti dia punya Tuhan. Siapa Tuhannya? Allah. Allah. Kalau di Bible bahasa Arab itu tulisannya bukan berdoa, tapi fis sholati lillah, sholat kepada Allah. Kalau Bible bahasa Arab. Tapi nggak apa-apa, misalnya kita sepakat pakai yang bahasa Indonesia misalnya. Oke, kita pakai yang doa saja, nggak apa-apa. Tapi walaupun pakai istilah doa, logika akal sehat kita bermain. Tidak mungkin Tuhan berdoa kepada Tuhan, ya kan? Gitu. Karena Tuhan tidak pernah membutuhkan siapapun yang lain. Dia adalah zat, dia adalah maha tinggi, maha mulia, dan dia maha memiliki segala-galanya. Ada pertanyaan begini. Apakah murid-murid Yesus juga sholat, berdoa? Misal ya, oh Yesus itu cuman hanya ingin mencontohkan saja, sementara murid-muridnya yang lain enggak ada kok yang berdoa, yang sholat. Ada. Dalilnya di Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 9. Kisah Para Rasul. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Pukul berapa tadi? 12. Tengah hari, ketika panas yang sangat, ya, matahari berada di atas ubun-ubun. Pukul 12. Saat apa itu? Kira-kira sholat apa itu namanya? Sholat duhur namanya. Jadi ketika orang murid-murid Yesus ini, salah satu orang yang memimpin, ya, namanya Petrus kemudian naik, lalu dia memulai untuk sholat di pukul 12. Dia berdoa bukan kepada Yesus, ya, dia berdoa kepada Allah. Tidak ada ceritanya dalam Bible ini, satupun ayat tidak ada yang murid-murid Yesus menyembah Yesus, tidak pernah ada. Termasuk Bunda Maria, mamanya sendiri, Bunda Maria, yang katanya sudah tahu kalau dia Tuhan, tidak pernah ada ceritanya Bunda Maria menyembah Yesus Kristus. Ada tidak? Tidak ada. Jadi ini bikinan siapa? Bikinan siapa? Ajaran-ajaran yang menyimpang dari ajaran Bible ini. Termasuk sekarang ada ini rame. Kemarin saya tunjukkan, ya. Saya mendapatkan kabar dari salah seorang jamaah. Dia menulis begini. Gereja di Kalimantan Barat menyerupai masjid, menyerupai azan umat Islam, remuk NKRI, demokratis, politik, ekonomi dan akidah. Jadi ada sebuah tayangan video gereja, kalau tidak salah gereja Katolik ini, gereja di mana gereja itu ada suara mirip adzan, ya, kita saksikan. Asyhadu anna la ilaha illallah, asyhadu anna al-masih huwa Allah, hayya 'alal khalas, hayya 'alal khalas, fal khalasu khairun minal maut, fal khalasu khairun minal
gereja di Kalimantan, lalu ada suara itu. Tapi sesungguhnya saya jawab, saya bilang, Pak, itu adalah lafaz ucapan, ya, puji-pujian yang dikumandangkan oleh orang-orang Kristen Ortodoks Koptik atau Ortodoks Syria, ya. Yang alunan kumandang itu bukan di gereja Kalimantan itu, cuman ditempel doang. Suaranya ditempel. Gitu. Paham ya maksudnya? Paham. Ya, untuk background suara saja. Tapi suaranya itu dari sini sebenarnya. Bentar. Ini. Asyhadu anna la ilaha illallah. Ini sumber suaranya. Asyhadu anna al-masih. Mirip Bapak ya? Mirip Pak Ari. Hayya 'alal khalas. Ini tadi kalimat yang disampaikan dalam video tadi itu syahadatnya orang Kristen. Tapi syahadat ini sebenarnya di Bible tidak ada, dan bukan ajaran Yesus, bukan ajaran Bible ini. Ini kata-katanya begini ya. Ini bukan syahadat saya, tapi ini syahadatnya orang Kristen. Ini katanya asyhadu anna la ilaha illallah. Kemudian al-masih itu Yesus katanya. Huwallah katanya. Jadi saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Yesus Kristus itu adalah Allah. Itu katanya mereka. Ada tidak di Bible? Nggak ada. Tidak ada. Syahadat yang diajarkan oleh Yesus Kristus alaihissalam itu ada di Yohanes pasal 17 ayat 3. Anda bisa buka Yohanes, ya. Yang tadi. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka, umat ini, ya, mengenal Engkau ya Allah, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal aku Yesus Kristus ini yang telah Engkau utus. Berarti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa ibnu Maryam Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah utusan Allah. Kalau tadi syahadat tadi itu tidak ada di Bible, tidak ada, dan bukan ajaran Yesus. Termasuk Yesus Kristus itu selalu mengabarkan di Bible ini perintah kepada umat, kepada Bani Israel agar menyembah kepada satu-satunya Allah, itu bertebaran di sini. Banyak sekali. Ya. Saya sebutkan salah satu aja. Markus pasalnya 12, ayatnya 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya. Yesus ditanya, wahai Yesus, bagaimana hukum terutama itu? Hukum ter itu paling, ya, utama itu paling tinggi. Bagaimana undang-undang paling tinggi itu bagaimana Yesus? Yesus menjawab, aslinya bahasanya itu bahasa Ibrani, ya. Seperti begini. Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Shema Yisrael, ini bahasa Ibrani, ya. Yesus orang Timur Tengah, Yesus orang Arab. Jadi bahasanya itu bahasa Semit, yang India satu rumpun dengan bahasa Arab, ya. Jadi kita tahu sumber ajaran ini sebenarnya satu, ya. Shema Yisrael, bahasa Arabnya Isma Israel, Isma ya Israel. Bahasa Indonesianya simaklah, simaklah hai orang-orang Israel, simak, dengarkan, simak, ya kan?
Bahasa Indonesia ini mengambil dari bahasa Arab dia. Simak dari isma. Dengarkanlah hai orang Israel. Shema Yisrael Adonai Elohenu. Adonai itu artinya adalah Allah Tuhan. Allah ilahuna, ya. Allahu ilahuna, Elohenu ilahuna, sama bahasa Arab dia. Allah itu Tuhan kita. Adonai Echad, Allah itu satu. Echad itu ahad, Allahu ahad. Pernah dengar kata ahad nggak? Iya. Di mana? Di apa? Ya, kok jadi lupa ya. Allahu ahad. Itu tuh. Allah itu somat. Itu dia. Sudah pernah belajar berarti? Dah. Qul huwallahu ahad. Itu ajaran para nabi dan rasul semuanya ngajarkan qul huwallahu ahad. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Nabi yang lain tuh sama perintahnya. Qul huwallahu ahad. Dengarkanlah hai orang Israel, Allah itu Tuhan kita, ya. Adonai Elohenu, Tuhan kita itu Allah. Allahu ahad. Adonai echad. Adonai Elohenu, Adonai echad. Tuhan itu satu. Allah itu satu. Kitab Ulangan Perjanjian Lama, Nabi Musa itu. Firman untuk Nabi Musa. Ulangan pasal 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Sama, itu bukan Yesus ya, tapi Nabi Musa ya. Iya. Tuhan itu Esa. Esa, ahad. Satu. Sedangkan Pak Ari dulu di gereja diajarkan Tuhan berapa? Tuhan itu satu. Satu dari mana? Coba yang sebutkan. saya tahu Yesus doang. Kalau yang lain? Nggak tahu. Ada Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Roh Kudus. Kemana mereka? Iya. Kalau cuman Yesus. Iya. Iya kan? Sampai sekarang belum final Pak Ari. Jumlah Tuhan dalam kekristenan itu belum final. Berapa jumlahnya? Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. 3 atau 1? 3. 3. Sementara kalau Pak Ari ke gereja ada tambahan lagi. Theotokos. Ada patung nih. Ini nih. Saya tunjukkan. Kerja. Harta memang nggak dibawa mati, tapi kalau nggak ada harta nggak dihargai. Mau debat? Sini, debat. Kasih mata. Mau debat? Kasih alis. Ya, jarinya cantik ya. Pak Ari tahu ini apa Pak Ari? Patung apa namanya? Patung apa? Patung apa namanya? Ya, perspektif saya itu patung. Ya, tapi patung apa ini? Kalau gambaran orang mungkin itu Maria. Bunda Maria. Kalau di dalam Katolik itu disebut Theotokos, ibundanya Allah. Alhamdulillah. Pak Ari kalau ke gereja, masuk gereja, patung Bunda Maria dicium kan? Kalau saya enggak. Ya, kalau jemaat yang lain? Kurang tahu ya. 2017 saya terakhir. Ya. Itu satu, dan lain hal saya nggak mau pakai ornamen-ornamen itu. Lebih kepada Protestan akhirnya, Pak Ari? Enggak, semua. Oh, sejak mulai ragu tentang Kristenan. Saya ingin bertanya sama Pak Ustadz. Iya. Lambang orang Kristiani apa? Salib. Yesus meninggal dan bangkit berapa lama setelah dia wafat? Setelah 3 hari. 3 hari. Ya. Habis itu beliau bangkit. Ya. Hebat ya. Berarti beliau itu adalah bukan manusia biasa.
Pertanyaan saya, simbol yang sebegitu kuat dan besar menjadi lambang dan sekarang menjadi kebanggaan bagi umat Kristiani, kemana? Simbol apa itu? Salib, kemana? Kan dipasang di gereja-gereja. Yang dipasang gereja-gereja itu kan yang sekarang. Oh ya, yang sekarang. Yang bekas wafat, bekas menyalibkan Yesus. Kemana? Itu harusnya menjadi benda yang sangat berharga. Kalau tadi Pak Ustadz menyampaikan saya mirip Yesus, dan wajah-wajah yang ada di film dan apa segala macam yang menggambarkan Yesus itu seperti saya perawakannya, tahu dari mana? Dari kain putih Maria Magdalena ketika Yesus jatuh untuk kesekian kalinya ketika mau disalibkan, menjeplaklah wajahnya di kain putih itu. Ya. Itunya ada, kainnya ada, tombaknya ada, lalu salibnya kemana? Itu yang saya nggak boleh bertanya dan tidak bisa dijawab. Yesus Kristus itu, kalau yang tentang kain kafan Turin ya, sampai sekarang itu masih kontroversi. Itu kain kafan ketika di uji karbon nggak lolos. Dia bukan punya Yesus. Bapak silakan googling aja kain kafan Turin. Dia nggak lolos. Dia bukan milik. Dia bukan kain kafannya Yesus. Terus kemudian yang tentang handuk itu kan, yang ada wajahnya Yesus itu, sketsa, itu juga nggak lolos. Itulah. Makanya sebenarnya mungkin saksinya adalah pasangan saya, Pak Ustadz, orang yang kesekian berstatement saya mirip beliau. Saya sendiri nggak tahu seperti apa beliau. Karena ya beliau ini saya percaya orang yang sangat luar biasa. Dan susah untuk menggambarkan, sama seperti para nabi lainnya, sama begitupun juga dengan Allah. Ya saya yakin nggak ada yang bisa menggambarkan. Jadi ini lucu ketika saya mengutarakan ke sekeliling saya, pertemanan saya, ada teman-teman saya yang dari Muslim ke Protestan, dan saya justru dari Katolik ke Muslim. Begitupun perpindahan keyakinan. Saya suka nggak masuk akal logika kalau misalnya orang bilang berpindah. Ya ini balik lagi ke perspektif orang, dan itu hak orang. Ketika dimimpiin tentang misalnya dimimpiin didatangi Yesus Kristus. Pernah Banyak kesaksian dari orang yang berpindah ke Protestan seperti itu. Oh ya, itu menurut kesaksian. saya Ya. nggak ada yang tahu seperti apa wajah beliau. Ya, Satu-satunya cara saya bertemu beliau adalah ketika saya meninggal, ketika saya wafat, baru saya bisa ngelihat beliau. Selama saya tidur, saya tidak pernah menganggap itu menjadi panggilan atau hidayah buat saya. Ya. Begitu juga dengan keluarga pasangan, dia tidak pernah menjelekkan, tidak pernah menggambarkan seperti apa, justru merangkul. Itu alasan saya kenapa akhirnya saya ada di depan Pak Ustadz. Banyak pertanyaan 7 tahun buat saya. Ketika saya bertanya, saya mungkin nggak begitu hafal ayat-ayat ini, pasal-pasal ini, tapi orang tua saya selalu bercerita. Tetapi selalu timbul pertanyaan dalam diri saya. Kemana itu semua? Ketika saya bertanya lebih, tidak mendapatkan jawaban yang sesuai saya harapkan. Kalau sudah Allah, sudah satu, ya sudah. Pasti ada jawabannya. Bukan mencari-cari, tapi sudah menemukan tanpa harus dicari. Itu Pak Ustadz.
Dan saya menghormati Yesus, Isa Al-Masih. Saya menghargai beliau, ajarannya. Disitulah saya memilih memeluk Islam. Masya Allah. Anda lebih percaya mana? Yesus disalib dengan Yesus tidak disalib? Kalau itu ditanyakan ke saya nggak tahu. Karena balik lagi, 7 tahun saya mungkin bisa dikatakan agnostik. Ya. Saya selalu punya jawaban, saya belum lahir di era itu. Saya nggak tahu. Justru ini saya sedang mencari. Mungkin nantinya keluarga saya akan jadi keluarga yang bineka. Karena bila saya bisa pada akhirnya memeluk agama Islam, saya 3 bersaudara Pak Ustadz. Kakak saya kebetulan yang pertama menikah sesama Katolik. Kakak saya yang kedua itu berpindah ke Protestan. Saya menganggap orang tua saya bukan gagal mendidik anak, tapi ya terlalu dikatakan fanatik bisa. Ya. Sehingga saya menganggap even kakak saya yang kedua itu berpindah Protestan, satu Tuhan. Mereka menyebutnya satu Tuhan, itu juga masih menjadi polemik sebenarnya. Nah, saya yang menurut mereka mungkin sangat kontradiksi, tapi saya memilih jalan saya menganggap ini yang terbaik buat saya, bukan untuk hubungan, tapi buat saya. Untuk ketenangan jiwa saya juga. Ya, saya memilih Muslim ini. Bukan berarti agama tidak baik. Saya masih beranggapan semuanya baik. Semua agama baik. Ananda sudah tahu belum tujuan Yesus disalib itu untuk apa? Kalau yang saya ketahui adalah untuk menebus dosa manusia. Sebegitunya kah ada Tuhan untuk menebus dosa umat manusia, terus kemudian harus ada yang dibunuh, anaknya sendiri yang dibunuh? Saya bertanya kepada, ini apa yang ngobrol ya, diskusi ya, dialog. Kan Ananda mencari ya tadi. Ananda nanti kalau sudah berkeluarga, sudah menikah, misal punya anak usia 5 tahun, minta yang laki-laki atau perempuan? Saya misal laki-laki atau perempuan? Ya. Perempuan. Ya. Oke, perempuan. Pak Ari pernah menghutangkan uang 10 juta kepada temannya Pak Ari, namanya Salbut. Asal sebut ya, Salbut namanya. Jadi temannya Pak Ari ini punya hutang kepada Pak Ari berapa tadi? 10 juta. 10 juta. Bertahun-tahun, kemudian akhirnya Pak Ari membutuhkan uang itu, menagih kepada Salbut. Tetapi justru tidak berujung Salbut membayar hutang itu. Tapi Salbut malah marah-marah. Setiap kali Pak Ari menagih hutang, Salbut marah-marah. Nagih lagi, marah-marah lagi. Terus begitu. Bahkan mengancam Pak Ari akan membunuh Pak Ari, si Salbut ini. Akhirnya Pak Ari capek. Sudahlah, hutang cuma 10 juta aja. Daripada nagih sulit, mending saya ikhlaskan aja. Mau saya maafkan aja Salbut itu. Nah, bagaimana cara Pak Ari memaafkan Salbut untuk merelakan hutang-hutangnya semua lunas tadi itu? Pilih ya opsinya. A, cukup bertemu dengan Salbut lalu bilang, peluk aja Salbut, Salbut, aku maafkan engkau, hutang-hutangmu lunas. Atau yang B, yang kedua, Pak Ari
Pak Ari kan punya putri tadi kan, punya anak kan? Usia berapa tadi? 5 tahun ya? 5 tahun. Atau caranya begini, Pak Ari membunuh putrinya Pak Ari yang usia 5 tahun tadi itu untuk memaafkan kesalahannya Salbut. Pak Ari pilih A atau B? Ya A. Kenapa tidak B? Ya. Keji sih. Kenapa? Keji. Keji. Kenapa harus membunuh? Kan itu juga. Itu dia. Coba, ada satu gambaran, tapi ini bukan gambaran, fakta. Di dunia ini satu ajaran yang mengajarkan atas nama untuk mengampuni dosa umat manusia, Tuhan mengorbankan anaknya yang dicintai itu dibunuh, disalib, disiksa secara keji, kejam, dan biadab, lalu bilang, sudah, anakku sudah aku bunuh. Hai manusia, aku maafkan engkau. Itu ajaran masuk akal atau tidak? Enggak. Ajaran yang masuk akal tadi ajaran yang A, yang opsi A tadi, untuk memaafkan dosa umat manusia. Cukup Tuhan bilang begini, wahai umat manusia, bertobatlah engkau, aku maafkan engkau. Itu hukum kasih Tuhan yang benar. Jadi secara akal sehat, secara logika kebenaran, kita sebagai manusia yang dibekali akal pikiran, semua hukum penyaliban untuk menebusan dosa tadi itu batal, Pak. Karena tidak ada hubungannya antara kekejian membunuh ya dengan mengampuni dosa umat manusia. Yang pertama. Yang kedua, tidak ada satupun dalil di Alkitab ini yang Yesus sendiri ya, yang Yesus sendiri. Bukan perkataan orang, bukan perkataan Paulus, bukan perkataan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bukan. Tapi Yesus sendiri yang menyatakan, aku akan menyalibkan diriku untuk menebus dosa umat manusia. Jadi saya minta perkataan Yesus sendiri di Alkitab, aku akan menyalibkan diriku untuk menebus dosa umat manusia. Tidak ada, Pak. Yang ketiga, sekarang Yesus itu disalib, dibunuh, disiksa secara keji, kejam, biadab. Itu atas dasar kerelaan hati atau atas dasar penghukuman? Penghukuman. Di samping Yesus kanan kiri yang disalib, pendosa perampok. Dan apakah orang-orang di samping Yesus Kristus kanan dan kiri itu untuk menebus dosa juga? Waktunya bersamaan loh. Jadi Yesus disalib itu dibunuh oleh Pontius Pilatus dan anak buahnya itu semuanya untuk mengejar-ngejar Yesus. Yesus nggak mau tidak waktu itu? Nggak mau. Bahkan Yesus sampai menangis, sampai ketakutan, sampai dia minta maaf, minta ampun kepada Allah, sampai keringatnya itu tetesan darah ada di bibir itu kan, mengucur sebesar jagung-jagung begitu. Saking takutnya itu Yesus, nggak mau dia disalib. Bahkan nggak jelas keberadaan Yesus di mana waktu itu kan, sampai Yudas dijadikan sebagai ada bergaining dengan tentara Romawi waktu itu. Ayo, tolong carikan Yesus kan begitu. Yesus karena menghilang, dia nggak mau dia. Kalau dia memang mau, dia untuk menebus dosa umat manusia, tinggal menyerahkan diri, toh? Menyerahkan diri, enggak. Ada nggak ceritanya Yesus menyerahkan diri di sini? Tidak ada. Kalau kita meruntut ya dari ajaran Bible ini, kita akan ketemu jawabannya di Matius pasal 27 ayat 46 ya. Matius pasal 27 ayat 46.
Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli sabachthani. Lama sabachthani. Lama sabachthani artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, kata Yesus. Jadi Yesus itu disiksa, dia dibiarkan telanjang begitu, mohon maaf ya, sangat tidak sopan sekali. Yesus dibiarkan telanjang di atas kayu salib, tangannya dipaku, dia berdarah-darah. Itu proses yang sangat tidak sopan sekali, keji, kejam, biadab. Yesus kesakitan, meronta-ronta, dan dia minta tolong, dan dia sudah pasrah. Orang sudah pasrah itu bagaimana? Minta tolongnya sudah nggak jelas, sudah dia teriak-teriak kan, orang sudah pasrah kan. Terakhir yang disebutkan siapa? Kalau sudah ada yang ngasih, sudah nggak ada yang ngasih pertolongan, siapa yang disebut? Tuhannya pasti. Setiap manusia, bukannya Yesus. Yesus teriak waktu itu, Eli, Eli, tolonglah, Eli, Eli, lama sabachthani atau lama azabtani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Berarti Yesus punya Tuhan. Tuhan, siapa namanya? Allah. Allah. Tapi Pak, begini, di Bible setebal ini tidak ada satupun ayat ya yang Yesus menyebut Tuhan, nama Tuhannya Eli. Tidak ada, kecuali di Matius pasal 27 ayat 46 itu. Semuanya Yesus, seumur hidupnya Yesus, baik Yesus dalam keadaan suka, duka, sedih, bahagia, lapar, atau kenyang, semuanya Yesus selalu menyebut nama Tuhannya dengan sebutan Bapa. Kalau interaksi langsung ya, selalu Yesus menyebutnya Tuhannya dengan sebutan Bapa. Itu sebutan saking dekatnya ya, kedekatan antara Yesus dengan Tuhannya itu sampai menyebut Bapa gitu. Selalu di Alkitab ini Bapa, Bapa, ya Bapakku, ya Bapakku. Aneh, tiba-tiba ketika disalib menyebut Tuhan dengan sebutan Eli. Sama seperti begini, Pak Ari sudah rumah tangga, misalnya berkeluarga 30 tahun, hidup harmonis bersama istri. Pak Ari di depan sambil baca buku, baca koran di teras. Istrinya Pak Ari di dapur di belakang. Lalu Pak Ari menyebut nama istrinya, panggilannya apa kira-kira? Mama mungkin. Mama ya. 30 tahun Pak Ari menyebut nama istri, memanggil dengan sebutan sayang itu namanya Mama. Mama gitu kan. Tetapi tiba-tiba di pagi hari itu terdengar suara sayang gitu. Tiba-tiba sayang, suaranya Pak Ari itu. Meledaklah emosi istrinya Pak Ari. Datang dari dapur dengan lari. 30 tahun tidak pernah memanggil Pak Ari dengan sebutan hey, tapi pagi hari itu tiba-tiba, hey, apa tadi yang kamu sebut? Menyebut suaminya dengan kata-kata kamu. Saking marahnya itu tadi, istrinya tadi. Pak Ari kaget, loh bukan aku. Lah kamu tadi bilang sayang. Bukan, itu penjual bakso di depan itu, suaranya mirip aku memang. Dia telepon istrinya, sayang, begitu. Kedengaran sampai ke belakang. Bukan aku, dia itu. Pertanyaannya, Pak Ari, itu tadi Yesus tadi itu, yang katanya Yesus menyebut Eli, Eli lama sabachthani. Sepanjang hidup Yesus tidak pernah memanggil Tuhannya dengan sebutan Eli. Tiba-tiba menyebut kata Eli.
Itu kira-kira Yesus atau bukan? Bukan. Jadi yang disalib itu bukan Yesus. Yesus itu orang sakti, Pak. Bisa menghilang, bisa berubah wajah. Di Bible itu diceritakan. Kalau kita ceritakan ayat per ayat, nanti waktunya kita habis. Ya. Yesus itu ada di dalam kerumunan. Ya. Kerumunan. Orang-orang itu mengurumuni Yesus. Tiba-tiba Yesus menghilang, tidak ada. Tiba-tiba muncul dari belakang. Itu ada di Alkitab. Kemudian Yesus itu tiba-tiba merubah wajah. Ada. Lah kok tiba-tiba dengan mudahnya Yudas bilang begini, nanti aku akan mencium orang yang aku cium itulah Yesus. Ini kondisi gelap ya. Lalu tiba-tiba pasukan Romawi itu tiba-tiba menangkap orang di antara dua orang itu, nggak jelas siapa yang ditangkap, dibawa. Ini sebenarnya peristiwa penyaliban itu aneh semuanya, Pak. Yesus itu orang sakti, bisa menghilang, bisa merubah wajah, bisa dalam kerumunan tiba-tiba hilang lalu timbul, dan tenggelam lalu timbul. Tiba-tiba dengan mudahnya ditangkap, dengan mudahnya disalib, dibunuh. Bapak buka di Matius pasal Matius pasal 26 ayat 39, Pak. 26 ayat 39. Ya, Matius pasal 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Yesus itu kegambarannya kalau berdoa, kalau sholat itu bersujud, ya karena dia Muslim. Lalu maka ia maju sedikit, dia rukuk, lalu bersujud. Dalam sujudnya ia berdoa. Dalam syariat Islam itu salah satu doa yang mudah dikabulkan atau diijabah oleh Allah adalah doa saat bersujud. Yesus itu begitu, doa saat bersujud. Kurang lebih doanya begini, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Tadi bilang apa dia? Ya Bapakku. Nyebut Eli nggak dia di situ? Enggak. Karena dalam kehidupan dia, seumur hidup dia berinteraksi kepada Allah selalu menyebut Bapak. Tapi itu kedekatan, simbol kedekatan dia kepada Tuhan. Saking dekatnya menyebut Bapa. Tapi itu bukan Bapaknya Yesus. Bapa kita semuanya. Dalilnya di Yohanes pasal 20 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Kata Yesus, aku akan kembali kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Berarti Bapaknya Yesus bukan hanya Bapaknya dia ya, tapi Bapak kita semuanya. Bapaknya Pak Ari juga, ya Bapak saya juga. Allahnya Pak Ari juga, ya Allah saya juga. Jelas ya, clear kira-kira? Clear. Ada pertanyaan sebelum itu? Enggak. Tata cara sholat ya, sebagaimana Yesus sholat subuh tadi itu, Yesus bersujud, itu tidak pernah dipraktekkan di gereja, kecuali ortodoks ya. Ortodoks itu pun kadang sujud itu tidak seperti Yesus sujud. Yesus sujud kan sampai ke tanah kan. Ada ortodoks itu kerap kali kalau sujud cuman nempel, enggak sampai nempel ya kan, berdiri lagi. Tata cara sholat yang benar yang diajarkan Yesus Kristus dan oleh para nabi dan rasul sebelumnya juga, semuanya itu mengajarkan sholat sebagaimana tata cara traktatnya orang muslim sholat. Dalilnya ada di Nehemia pasal 8 ayat 6. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Stop. Ezra
membuka kitab itu di depan seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Ya. Ezra berdiri nih, orang-orang yang lain pada duduk. Kira-kira Ezra sebagai apa ini? Imam. Sebagai imam. Dia sebagai imam, sebagai pengkhotbah. Dia membuka kitab, ya. Dia menyampaikan paparan syariat. Ezra itu seorang nabi dia, yang sangat dihormati oleh orang-orang Yahudi dan oleh orang-orang Islam. Kalau di Islam namanya Uzair, di Al-Quran namanya Uzair. Baik, Ezra, kemudian pada waktu Ezra masih membuka kitab itu, tiba-tiba semua orang bangkit berdiri. Dia masih buka kitab ini, tiba-tiba semua orang bangkit berdiri. Namanya apa itu namanya? Kalau dalam Islam pernah lihat nggak tata cara ibadah orang Islam sebelum sholat? Ada namanya iqamat, namanya iqamah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Orang-orang bangkit berdiri. Khatibnya kan masih berdiri juga. Ya kan? Kemudian lanjut. Ayat 7. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambutnya dengan amin, amin. Stop. Lalu Ezra memimpin peribadatan itu. Ezra menyebut Allah, memuji Tuhan dengan sebutan Allah yang Maha Besar. Kira-kira itu bahasa Arabnya apa itu? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ezra membuka peribadatan dengan Allahu Akbar. Lalu ada sesi ketika jemaat itu mengucapkan, melantunkan amin. Aminnya 2 kali karena merepresentasikan bahwa di belakang ini ada banyak sekali orang. Amin. Lalu terus kemudian Sambil mengangkat tangan. ya, sambil mengangkat tangan. Setiap kali gerakan mengangkat tangan. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Lanjut. Terus kemudian mereka berlutut dan bersujud, Ya. menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Lalu mereka berlutut membungkukkan diri, ya, rukuk namanya, dan bersujud menyembah Tuhan dengan muka sampai Menyentuh tanah. ke tanah. Bayangkan, saking detailnya Bible ini menyampaikan tata cara sujud yang benar itu sampai muka nempel ke tanah. Diawali dengan iqamat tadi, qad qamatis shalah, semua orang bangkit berdiri. Imamnya Allahu Akbar. Yang belakang menyambut dengan seruan amin. Allahu Akbar, mengangkat tangan. Sami'allahu liman hamidah, mengangkat tangan. Rukuk, ya. Sujud, muka sampai ke tanah. Pertanyaannya, di atas hamparan bumi yang besar ini, di bawah kolong langit yang luas ini, ajaran mana yang ajarannya ketika sholat mengajarkan seperti itu? Muslim. Muslim. Pertanyaan saya berikutnya, gereja pernah tidak mengajarkan kalau ibadah seperti itu? Bapak pernah menemui di gereja Katolik orang-orang bersujud? Sujud iya, tapi tidak menyentuh tanah. Namanya bertelut. Kalau di Katolik namanya bertelut, seperti ini, bertelut. Bertelut, ya. Ya. Ya kan? Bukan bersujud, Pak. Lalu di gereja itu mengikuti ajarannya siapa? Eropa. Eropa. Ajaran Helenisme dan seterusnya. Ada pertanyaan, Pak? Enggak. Bapak sudah yakin hari Yakin. ini? Sudah mantap. Mantap. Berapa karat antara 1 sampai 24 karat logam mulia? 27. 27, Masya Allah. 27 karat ya. Sudah yakin bersyahadat. Adakah Bapak hari ini bersyahadat atas keterpaksaan? Tidak sama sekali. Adakah yang menyuruh Bapak hari ini datang untuk bersyahadat? Keinginan saya sendiri. Keinginan sendiri. Adakah yang mengancam Bapak supaya Bapak hari ini bersyahadat? Tidak. Tidak.
Apakah Bapak sudah yakin bahwa Allah itu satu-satunya sesembahan? Ya. Apakah Bapak yakin dan benar bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul Allah? Ya. Apakah Bapak sudah yakin dan benar bahwa Yesus Kristus adalah utusan Allah? Ya. Baik, ikuti saya, Pak. Angkat tangan seperti ini. Ini adalah lambang kita hanya mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Saya bertanya kepada Pak Ari, mulai hari ini, mulai detik ini, dengan kerelaan hati, dengan kejujuran hati, jawab pertanyaan saya. Bapak sekarang sudah beragama apa? Muslim. Selamat, Pak. Barakallahu fikum. Makasih, Pak. Ya. Alhamdulillah. Kita ucapkan selamat, barakallahu fikum, kepada Pak Ari telah menjadi Islam, dan kita doakan beliau semoga istiqamah dalam iman dan Islam dan ketakwaan. Kita berdoa sama-sama. Cara berdoa sebagaimana Yesus berdoa itu adalah mengangkat tangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, pada hari ini Engkau memberikan hadiah untuk kami berupa saudara baru, keluarga baru untuk kami, yakni Ananda Immanuel Brahmana Matahari atau Pak Ari, Mas Ari. Hari ini Engkau telah memberikan hadiah untuknya dan untuk kami. Engkau telah memberikan hadiah untuknya berupa hidayah yang suci, hidayah yang mulia, hidayah Islam, hidayah yang Kau berkahi, ya Allah. Semoga Engkau jadikan ia sebagai muslim yang istiqamah, sebagai pemuda muslim yang saleh, yang senantiasa menjaga ketakwaan, dan senantiasa Engkau berikan pertolongan untuknya, dan senantiasa Engkau berikan hidayah untuknya sepanjang hidupnya hingga akhir hayatnya. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepadanya, berikanlah kepadanya masa depan yang cerah, masa depan yang gilang gemilang yang Kau berkahi. Ya Allah, berikanlah kepada ia senantiasa kebaikan dan pertolongan dari Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, seandainya ada satu golongan yang nantinya bisa masuk surga tanpa melalui jalur hisab, maka masukkanlah kami ke dalam golongan itu, ya Allah, yang kami bisa masuk surga tanpa melalui jalur hisab. Ya Allah, bangunkan untuk kami rumah di surga, bangunkan untuk kami rumah di surga, bangunkan untuk kami rumah di surga, ya Allah. Dan masukkanlah kami ke dalam surga Engkau bersama para nabi dan rasul yang kami cintai, bersama keluarga kami yang kami cintai, bersama saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang kami cintai, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, jadikanlah kami sekeluarga semuanya sebagai tamu Engkau yang istimewa di Mekah dan Madinah dan Al-Aqsa setiap tahun dengan cara Engkau yang ajaib. Dan semoga Engkau undang kami, ya Allah, ke Baitullah dalam kegiatan peristiwa ibadah haji dengan cara Engkau yang ajaib, atas undangan Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, semoga Engkau karuniakan kepada kami, Engkau jadikan kami semuanya sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang Engkau berkahi. Rabbana, ya Allah, semoga Engkau karuniakan kepada kami rizki yang melimpah, rizki yang halalan thayyibah, rizki yang kami bisa mendapatkan
secara halal thayyibah tanpa perlu kami bekerja keras. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita sudah selesai kegiatan ini. Kita lalui dengan lancar. Amin. Sebelum kita akhiri, saya akan bertanya kepada Pak Ari. Pak Ari, mohon disebutkan nama lengkap. Immanuel Brahmana Matahari. Ya. Khitan atau belum? Udah. Sudah. Sudah. Khitan ikut Yesus ya. Ya. Orang Kristen Katolik jarang yang mau khitan. Padahal Yesus berkhitan ya. Ya. Bapak sudah khitan? Udah. Umur berapa? Umur 8 tahun. Kok bisa khitan? Karena pengen PlayStation. Karena pengen PlayStation. Di era itu kalau misalnya, jadi mayoritas keluarga ibu saya Muslim, 95%. Oh, ibu ya? Ibu. Ibu Muslim juga? Dulunya. Terus masuk Katolik? Masuk Katolik. Masih hidup sekarang? Masih. Masih Katolik? Masih Katolik. Semoga Allah berikan hidayah. Amin. Main PlayStation gimana? Jadi ya di era saya dulu SD mungkin kalau misalnya kita kitan, Ya. keluarga itu banyak yang ngasih duit. Oh. Jadi saya pengen PlayStation, jadi saya sunat dari keluarga ibu saya. Ya. Supaya bisa beli PlayStation akhirnya sunat. Lucu ini ya. Dulu di mana itu? Di mana? Di kampung mana itu? Apanya? Kok bisa sunat? Enggak. Supaya dapat duit. Kalau keluarga mama itu semua sekarang udah di Jakarta, di Tanah Abang, daerah Tanah Abang, Gambir, dan lebih ke Jakarta Timur sih. Nah, waktu itu peristiwa itu di mana? Jakarta. Jakarta. Bapak Pak Ari kan sekarang sudah Islam, Iya. Muslim ya. Ke depan makan babi kecap atau tidak? Enggak ya? Enggak. Oh, dulu gemar. Sangat suka. Oh, sangat suka. Iya. Enak rasanya. Enak banget. Lo sekarang sudah Muslim gimana? Nggak kecewa? Nggak bisa Enggak. makan babi kecap? Enggak. Udah pernah ngerasain kan. Jadi saya udah nggak penasaran. Sudah pernah ngerasain? Iya. Berarti kurang lebih 31 tahun saya udah ngerasain. Babi kecap haram. Yesus juga tidak pernah makan babi kecap. Kalau di sini hukumannya berat, Pak. Untuk memakan babi kecap hukumannya berat. Ya, nanti saya tunjukkan ayat-ayatnya. Orang Kristen malah suka-suka. Ke depan minum tua atau tidak? Enggak. Oh, kalau tua aku udah lama banget enggak. Udah lama banget. Udah emang alkohol udah nggak nyentuh. Enggak. Muslim juga dilarang ya. Iya. Bible itu melarang ya, minum tuak. Imamat pasal 10 ayat 9. Baik, ini bukan doa, bukan pengharapan, tapi hanya peneguhan saja. Hanya peneguhan dan permisalan ya. Kalau Bapak seandainya lagi miskin-miskinnya dan tidak mampu makan, lalu hanya untuk makan besok saja, nggak ada duit. Jangankan besok, hari ini aja makan berhutang ya. Lalu ada orang ngasih kekayaan 5 miliar, menawarkan kembali ke Kristen atau ke Katolik, mau apa tidak? Tidak. Kenapa? Saya pernah di titik yang jauh lebih susah dari itu. Bagaimana? Saya bisa nggak makan untuk seharian dan nggak ada keluarga yang peduli. Begitu. Dan saya bisa ke titik sekarang karena saya sendiri dan pasangan yang selalu mendampingi saya. Itu alasan kenapa akhirnya saya berjuang mempelajari apa yang dia yakini, karena selama 7 tahun proses dari bawah lah yang dia percayain, suatu saat saya bisa ada di posisi sekarang. 5 miliar loh Pak. Nggak peduli. Nggak peduli ya. Oke. Baik. Cinta Yesus atau tidak? Saya cinta. Oh, cinta. Betul. Itu tepat sekali. Orang Islam keimanannya dipertanyakan dan tidak sempurna keimanannya jikalau tidak cinta kepada Yesus Kristus alaihissalam.
Itu bagian dari rukun iman, Pak. Justru yang tidak cinta Yesus itu orang Kristen dan Katolik, mendukung pembunuhan Yesus Kristus alaihissalam. Hormati Yesus atau tidak? Sangat menghormati. Sangat menghormati. Pintar sekali. Pakai jilbab atau tidak? Saya? Iya. Tidak. Oh tidak, ya pintar ya. Karena laki-laki ya. Iya. Iya. Baik. Agama? Ya. Agama? Muslim. Muslim, Islam ya. Ya. Sama seperti Yesus. Karena Yesus tidak pernah beragama Kristen Ya. dan tidak pernah mengenal apa itu Kristen. Masya Allah, selamat, Anda telah menjadi pengikut Yesus yang sejati. Barakallahu fikum. Kita akhiri. Habis ini kita akan selesaikan adat istiadat ya, termasuk pemberian hadiah-hadiah. Ini banyak sekali hadiah. Di antaranya ini Punya banyak. punya. Pasangan saya selalu beliin. Oh, ya sudah, enggak dapat hari ini. Ya. Mau dapat apa enggak? Boleh. Boleh. Ada yang belum punya enggak? Di Nggak antara tahu. di antara Kayaknya judul ini apa? Tuntunan sholat udah ada. gini, nanti di antara judul ini yang enggak punya saya kirim. Iya. Maksudnya kami kan ada banyak judul ya. Kami ada 50 judul kurang lebih. Di antara yang tidak ada nanti kami kirim. Abah itu di Mas Sudah dikasih banyak orang pakai buku-buku itu. Buku-buku. Kebetulan bapak saya muazin. Oh, mualaf. ya, Oh, bapaknya Mbak. jadi mungkin beliau sering cerita sama Itu. pasangan saya juga sering Iya. sharing. Aman. Oke. Bapak saya muazin, Iya. bapak mertua. Oh, muadzin. Muadzin. Tapi nggak pernah nyuruh, maksudnya biarlah ini anak gimana ketemu hidayahnya. Iya. Tidak pernah mendorong, tidak pernah nyuruh maksa atau meminta pasangan saya untuk nyuruh sholat. Ya lebih memberi contoh. Lebih memberi contoh itu membuat saya jauh lebih bisa kena sih. Iya. Ketimbang secara teori. Karena kebetulan saya orang dari dulu kerja di lapangan, selalu melihat praktek. Jadi pas mertua saya seperti itu, calon mertua saya seperti itu, Siapa nama Bapak? Murani. Pak Murani. Nama bapak pasangan, Bapak Murani. Pak Murani. Pas waktu pensiun terus kan sempat main ke rumah minggu. Pas bapak saya sudah pensiun kan sehari-harinya ke masjid, ada yang ngurusin masjid Iya. apa gitu. Tapi tidak pernah ngajak secara langsung Iya. ke masjid atau ke musola gitu. Mm. Katanya nggak mau ngajak biar dari Iya. diri sendiri. Ya. Baik, kita akhiri ya. Ya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsira. Kami ucapkan selamat kepada Ananda Mas Ari Alhamdulillah. telah mendapatkan berkat dari Allah yang luar biasa pada hari ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. B'Shem Adonai HaRahman HaRahum Hadahillah Ledonai Rabban Ha'alamin HaRahman HaRahum Molech Yom Haddin أطخى عبديم وبخام استيعيم